Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalli wa wassallimu ala rasulillah, amma ba'du. Di video ke-6 ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya di video kelima, yaitu masih tentang mubtadi'ah mumayyizah, yaitu wanita yang pertama mengeluarkan darah, pertama kali mengeluarkan darah. Sebelumnya belum pernah mengeluarkan darah. Dan darah itu melebihi 15 hari, 15 malam. Maka di mubtadi'ah mumayyizah itu yang dihukumi darahnya itu, yang dihukumi darah haidnya itu adalah darah kuat. Berarti di sini ada perbedaan antara darah lemah dan darah kuat. Saya akan melanjutkan dengan permasalahan-permasalahan dalam perbedaan darah lemah dan darah kuat, yaitu darah kuat dan darah lemah. Cara mengetahui darah kuat dan darah lemahnya itu dengan beberapa cara. Sebelum itu saya akan ingatkan bahwa di kajian ke belakang, darah kuat itu dilihat dari segi warna dan sifat. Pertama, hitam, merah, merah ke kuning-kuningan, kuning, dan keruh. Merah ke kuning-kuningan itu ada juga yang menyebutkan dengan jingga. Jadi hitam, merah, jingga, kuning, dan keruh. Yang pertama lebih kuat daripada yang kedua, yang kedua lebih kuat daripada yang ketiga, dan seterusnya. Itu dari warna. Darah hitam itu darah kuat jika dibandingkan dengan darah yang lainnya. Tetapi darah merah juga itu bisa menjadi darah yang dihukumi kuat ketika disandingkan dengan darah yang lebih lemah, yaitu setelahnya jingga, kuning, atau keruh. Bisa juga dilihat lemah dan kuatnya darah itu dari sifatnya. Ada yang kental, encer, bau, dan tidak berbau. Nah, di sini saya akan menjelaskan al-qawiyyu wad-dha'ifu minad dima'i. Darah kuat dan darah lemah dari banyaknya darah. Bisa diketahui darah kuat dan darah lemah itu dengan beberapa cara. Pertama, dengan warna. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Darah hitam lebih kuat dari darah merah. Darah merah lebih kuat dari darah yang jingga, dan seterusnya. Wa minhu ma fihi khutwatun. Di sini juga disebutkan darah hitam itu bisa juga darah yang ada garis-garis hitamnya. Bisa juga seperti itu. Itu pertama, melihat darah kuat dan darah lemah dari segi warna. Kedua, waktu rapul kuat wa dhaif bis sakhana. Bisa diketahui darah lemah dan darah kuat itu dengan kekentalan dan baunya yang tidak enak. Wabir raihi al-karihi. Bisa dilihat dari kekentalan atau keenceran atau ke bau atau tidak berbau. Ya. Darah yang kental lebih kuat daripada darah yang encer. Dan darah yang baunya tidak sedap itu lebih kuat daripada darah yang tidak berbau. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dengan banyaknya sifat. Walladillahu salasu sifatin min launin wa sakhonatin wa roihin karihin.
Diketahui darah kuat dan darah lemah itu dari banyaknya sifat. Misal seperti ini. Darah hitam yang kental dan bau itu lebih kuat daripada darah hitam yang hanya bau saja atau yang hanya kental saja. Itu kan banyak sifat hitam, bau, dan kental. Wa malahu sifatani aqwa mimma lahu sifatun wahidatun. Dan darah yang memiliki dua sifat itu lebih kuat daripada darah yang memiliki satu sifat. Seperti tadi, darah hitam yang kental lebih kuat daripada darah yang hitam saja. Atau darah hitam yang bau lebih kuat daripada darah hitam yang tidak bau. Tetapi ketika darah itu sama-sama kuat, misal memiliki sama dua sifat, seperti darah hitam yang bau dan darah hitam yang kental, mana yang bisa dihukumi headnya dalam permasalahan ini? Yaitu yang pertama keluar. Jika pertama keluarnya darah hitam kental tapi tidak berbau. Nah, yang kedua darah hitam encer tapi berbau. Maka yang bisa dijadikan headnya itu adalah yang pertama keluar, karena di sini sama-sama kuat tapi berbeda sifatnya. Fa in ta'adala ka aswada sakhinin wa aswada muntinin fal haidu huwa al asbaku minhuma. Yang dihukum haidnya adalah yang pertama keluar dari dua darah ini. Nah, itu cara membedakan darah kuat dan darah lemah. Ini sangat penting di dalam permasalahan tamyiz. Wa idza ra'at ba'da damil qawi di ifaya ini, ketika permasalahan lagi, ketika seorang wanita melihat darah kuat ba'da damil qawi, ketika seorang wanita melihat dua darah lemah setelah melihat darah kuat, bagaimana ini? Idza jitama'a damun qawiyun wa dha'ifun wa ad'afu fal qawiyyu ma'a ma yunasibuhu minhuma fil quwat wa huwa ad-dha'if haidun bisyuruti salasatin. Ketika berkumpulnya darah kuat, darah lemah, dan darah yang lebih lemah, maka darah kuat dan darah yang pantas disandingkan dengan darah kuat, maka itu darah haid. Darah kuat dan darah lemah bisa menjadi dihukumi haid, dan yang dihukumi istihadohnya itu darah yang lebih lemah. Disyurutin salasatin, dengan 3 syarat. Pertama, ayat taqaddamal qawiyyu falau lam yataqaddam al-qawiyyu fala yudammu ilaihi dhaif. Syarat yang pertama, darah yang kuat harus lebih dulu keluarnya. Jika darah kuat tidak lebih dulu keluarnya, maka darah yang lemah jangan digabungkan dengan darah kuat walaupun ada yang lebih lemah. Kalau darah kuatnya tidak keluar dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada 3 syarat. Yang kedua, ayasluha ma'an lil haid. Nah, darah kuat dan darah lemahnya itu pantas untuk dijadikan hukum haid. Karena yang dijadikan hukum istihadohnya adalah darah yang lebih lemah. Jadi darah lemahnya akan digabung dengan darah
kuat menjadi hukum haid. Ayasluha ma'anil haid, ketika darah kuat dan darah lemahnya pantas dijadikan hukum haid. Bagaimana memantaskannya? Yaitu bi'ala yazida majmu'uhuma ala aksarihi, gabungan dari darah kuat dan darah lemahnya tidak melebihi maksimal haid, yaitu 15 hari 15 malam. Contohnya seperti ini. Seorang wanita melihat 10 hari darahnya berwarna hitam, itu darah yang paling kuat. Kemudian 6 hari melihat darah merah, itu kan berarti darah kuat dan darah lemah, tetapi sudah 16 hari, sudah melewati maksimal haid. Lalu melihat lagi darah yang kuning, yaitu darah yang lebih lemah daripada merah ketika disandingkan kuning, merah, hitam atau hitam, merah, kuning. Nah, si darah yang lebih lemah itu tetap ada. Wahaiduha as-siwadu fakot, maka headnya darah kuat saja, yaitu darah hitam saja. Kenapa? Darah hitam tidak bisa disandingkan dengan darah merah, sedangkan ada darah yang lebih lemah, yaitu darah yang kuning, karena darah merahnya sudah melebihi batas maksimal 15 hari 15 malam. Tanggal 1 sampai tanggal 10 hitam, tanggal 11 sampai tanggal 16 merah, tanggal 17 dan seterusnya kuning. Maka darah merah tidak bisa digabung dengan darah hitam, dihukumi haid, walaupun ada darah yang lebih lemah yaitu kuning, karena sudah melewati batas maksimal yaitu 15 hari 15 malam. Li'annahu la yumkinu ja'lu siwad ma'al humra haidun li'anna majmu'ahuma yazidu an khamsata asyara. Tidak bisa. Yang ketiga, ayat tasila bil qawiyyi ad-dhaifu la ad'afu. Ketiga, bertemunya darah kuat dan darah lemah, bukan dengan darah yang lebih lemah. Sesuai urutan ya, hitam, merah, jingga, kuning, keruh. Urutannya seperti itu. Nah, di sini yang ketiga, darah lemah bisa dikumpulkan, bisa disatukan dengan darah kuat ketika ada darah yang lebih lemah. Tetapi darah kuatnya itu bisa disatukan dengan darah lemah dijadikan hukum haid kalau darah kuat itu nyambung dengan darah lemah, bukan nyambung dengan darah yang lebih lemah. Bihilapi maidalam yattasil kahomsatin siwadan. Seperti ini contohnya. 5 hari seorang wanita melihat darah hitam. Lalu 5 hari lagi melihat darah jingga. Lalu melihat darah merah, seterusnya. Darah hitam kuat, darah jingga lemah, lalu melihat darah merah. Nah, darah merah itu kan lebih kuat dari darah jingga, berarti kuat, lebih lemah, kuat. Hitam, jingga, merah. Hitam itu lebih kuat dari semuanya. Tetapi di sini ketika disandingkan merah dan jingga, maka merah akan menjadi lebih kuat. Wanita melihat 5 hari darah hitam dari tanggal 1 sampai tanggal 6, 1, 2, 3, 4, 5. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 hitam, dari tanggal 5 sampai tanggal 10 jingga, dari tanggal 11 sampai melewati 15 hari merah. Atau
Au khomsatan aswada summa khomsatan asparo summa ahmaro mustamiron, atau darah hitamnya 5 hari, lalu darah kuning 5 hari, lalu darah merah seterusnya, dan sampai melebihi waktu 15 hari. Papihatainil mas'alataini haiduha as-siwadu faqat. Maka di dalam ini masalah, dalam ini contoh, yang dihukum haidnya itu adalah darah kuat yang pertama. Karena darah kuat yang kedua, karena darah kuat yang kedua itu terpisah dengan darah lemah. Atau begini, karena darah lemah yang kedua itu, karena darah lemah tidak bisa digabungkan dengan darah kuat ketika ada darah yang lebih lemah, kalau darah kuatnya terpisah ke darah lemah itu dengan yang lebih lemah. Nah, seperti itulah. Contohkan seperti tadi, hitam kuat, merah lemah, kuning lebih lemah. Ini hitam 5 hari, terus kuning 5 hari, terus merah seterusnya. Kan antara hitam dan merah terpisah oleh yang lebih lemah. Antara yang kuat dan yang lemah terpisah oleh yang lebih lemah. Maka yang lemah tidak bisa digabungkan dijadikan hukum haid dengan yang kuat jikalau terpisah dengan darah yang lebih lemah. Wa hadza ma huwa itamadahu al-alamah ar-Ramli hilafan li Ibni Hajar haitsu itamadahu fil masalah wal nahyaduha siwad mash syukroh. Wabisaniyati al-aswad mal asfar. Ini pendapat Imam Romli. Tetapi khilafan lil alamah Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar dalam contoh ini yaitu menghukumi haidnya darah kuat dan darah yang lebih lemah. Syekh Ibnu Hajar. Kenapa? Karena darah kuat dan darah yang lebih lemahnya itu masih ada di kurungan waktu 15 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 5 hitam, dari tanggal 5 sampai tanggal 10 yaitu jingga, dari tanggal 11 sampai melewati 15 hari merah, hitam kuat, merah, hitam kuat, jingga lebih lemah, merah lemah. Syekh Ibnu Hajar menghukumi haidnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi digabungkan darah kuat dan darah yang lebih lemah, walaupun ada darah yang lemah, tidak lebih lemah ya, tidak lebih lemah. Karena tidak melewati waktu 15 hari. Kalau Imam Romli ya wahada maitamadahu alama Romli, Imam Romli Fapihatainil mas'alataini haiduha as-siwadu faqat. Imam Romli menghukumi haidnya itu hanya 5 hari dalam contoh seperti ini. Syekh Ibnu Hajar menghukumi haidnya itu 10 hari. Darah kuat dan darah yang lebih lemah. Ya, itu permasalahan di dalam menentukan darah kuat dan darah lemah. Berarti di sini ada cara membedakan darah kuat dan darah lemah dengan bisa diketahui dengan 3 cara yang tadi telah disebutkan. Dan permasalahan ketika wanita melihat darah kuat dan darah lemah dan darah lebih lemah. Nah, sekarang akan masuk kepada permasalahan tamyiz atau permasalahan membedakan darah kuat dan darah lemah. Karena masih di dalam masalah yang pertama, yaitu mubtadi'ah mumayyizah, wanita yang pertama keluar haid, keluar darah, tapi bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Dan wanita yang pertama mengeluarkan haid, mengeluarkan darah dan darahnya melebihi 15 hari dan bisa membedakan mana darah kuat dan darah lemah, itu di dalam mubtadi'ah mumayyizah.
Maka yang dihukumi haidnya adalah darah kuat ketika mencukupi syarat tamyiz yang 4 yang di belakang telah saya jelaskan di video kelima. Di sini ada permasalahan tamyiz. Pertama, seorang wanita melihat darah hitam 8 hari, lalu melihat darah merah 8 hari, lalu melihat darah hitam lagi selama 8 hari. Maka mana yang dihukumi haidnya? Fahaiduha aswadul awal bil ittifaq. Maka haidnya itu adalah hari-hari hitam yang pertama. Wanita mengeluarkan darah 24 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 darah hitam. Dari tanggal 9 sampai dari tanggal 9 sampai 8 hari seterusnya, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 8 hitam ya. Terus merah 8 hari, terus hitam lagi 8 hari, berarti mengeluarkan darah selama 24 hari. Wanita mengeluarkan darah